Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, kita lanjutkan pertemuan yang kedua dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, itu fikih muyassar, masih di bab taharah. Dan kita masuk di halaman kedua tentang permasalahan yang ketiga, yaitu al-ma'u idza khalatathu najasatun. Ya, al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air apabila bercampur air tersebut dengan najis. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahadu awsafihi ats-tsalatsa rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fahuwa najisun bil ijma'. La yajuzu isti'maluhu. Air apabila bercampur dengan najis kemudian merubah salah satu daripada tiga sifatnya, sifat air tersebut, itu baunya atau rasanya atau warnanya, maka air tersebut najis secara ijma' dan tidak boleh digunakan. Fala yarfa'ul hadatsa wala yuzilu al-khubutsa. Dan air seperti ini tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan kotoran ataupun najis. Sawa'an kana katsiran aw qalilan, sama saja apakah air itu banyak atau sedikit. Amma in khalatathu najasatu wa lam tughayyir ahad awsafihi, adapun apabila air tersebut bercampur dengan najis tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifat air tersebut, fa in kana katsiran lam yanjus, kalau seandainya air itu banyak maka air tersebut tidaklah najis. Wa tahsulut taharatu bih, dan boleh digunakan untuk taharah, bersuci. Amma in kana qalilan fayanjus, adapun jika airnya sedikit maka najis. Wala tahsulut taharatu bih, dan tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun bertaharah dengannya. Wa haddul ma'i al-katsiri ma balagha kullataini fa aktsar. Batasan air yang banyak adalah air yang mencapai 2 kullah. Dan 2 kullah itu mendekati 160,5 liter air. Ya. 2 kullah itu adalah air yang berkisar 160,5 liter air. Itu 2 kullah. Jadi batasan air yang banyak adalah jika air itu telah mencapai 2 kullah. Dan yang sedikit adalah jika air itu kurang dari 2 kullah. Dan dalil tentang yang demikian adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal ma'a tahurun la inajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak dinajisi oleh apapun. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dalam kitab At-Taharah dalam bab ma ja'a fi bi'ri bid'ah, dan Imam Nasa'i dalam kitab Al-Miyah, Imam At-Tirmidzi dalam kitab At-Taharah, dan beliau mengatakan hadis hasan, dan hadis ini juga disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Al-Irwa. Kemudian hadis juga daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Apabila air telah mencapai 2 kullah, ya, maka air tersebut tidak membawa najis ataupun kotoran. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud dalam kitab At-Taharah, Imam Tirmidzi dalam kitab At-Taharah, Imam Nasa'i dalam kitab At-Taharah, Ibnu Majah juga dalam kitab At-Taharah, dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Al-Irwa. Itu permasalahan yang ketiga. Kemudian masuk kita kepada permasalahan yang keempat. Al-mas'alatu rabi'ah, al-ma'u idza khalatahu tahir. Itu air apabila bercampur dengan sesuatu yang suci. Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun. Air apabila bercampur dengan benda-benda yang suci, kauraqil asjari, seperti daun-daun pepohonan, awis sabun atau sabun, au al-ushnan atau sejenis sabun juga yang keras, ya, atau sabun batangan, au sidir atau daun sidir, au ghairu dzalik atau selain itu dari al-mawaddit tahir, dari benda-benda yang suci, walam yaghlib dzalikal makhalid alaihi, dan yang bercampur dengan air tersebut tidak mengalahkan airnya, fasahih annahu tahurun, yang sahih dan yang benar adalah bahwa air tersebut suci, yajuzut tatahhur bihi, boleh bersuci dengannya dari hadas wan najasah, dan dari najis. Lianna Allah Subhanahu wa taala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dalam surah An-Nisa di ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian sakit atau kalian sedang safar, atau salah seorang di antara kalian buang hajat, buang air besar, aw lamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita, dalam artian berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik, famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Falafdzul ma'i fil ayah nakiratun fi siyaqin nafi. Lafaz air dalam ayat ini itu nakirah, umum dalam konteks penafian. Fa ya'ummu kullama, sehingga mencakup seluruh air. Wala farqa bainal ma'il khalis wal makhlut, sehingga tidak ada perbedaan di antara air yang bersih dan air yang sudah bercampur. Walikauli sallallahu alaihi wasallam lin niswati allati kumna bitajhiz ibnatihi, dan juga berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabiah yang melaksanakan pemandian anak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelenggarakan pemandian anak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada mereka, igsilnaha thalathan aw khamsan, mandikanlah dia 3 atau 5 kali, au aktsar min dzalika in ra'aitunna, atau lebih dari itu, lebih dari hitungan itu jika kalian melihat itu baik, bima'in wasidrin, dengan air dan daun sidir. Wa ja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah di mandinya yang terakhir dengan kafur, ya, sejenis kafur barus, au syai'an min kafurin, atau sesuatu
yang sejenis dengan kafur. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Dan kemudian itu permasalahan yang keempat. Kemudian masuk kita ke al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Hukmul ma'il musta'mal fi taharah, yaitu tentang hukum air yang sudah digunakan untuk taharah. Al-ma'ul musta'mal fi taharah, air yang sudah digunakan untuk taharah, kal ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal mughtasil, seperti air yang sudah terpisah, air yang sudah digunakan, ya, dan air itu terpisah dari anggota badan orang yang berwudu atau orang yang mandi, maka air tersebut adalah tahirun mutahhirun ghairihi ala sahih. Air tersebut adalah suci dan menyucikan untuk selainnya berdasarkan pendapat yang sahih. Yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najas, dan bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar min ahadul awsafi tsalasah, selama tidak berubah darinya salah satu dari tiga sifat air tersebut. Raihatu, baunya, wa ta'mu, rasanya, wal launu, dan warnanya. Wa dalilu taharatihi, dan dalil tentang sucinya air yang seperti ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, hampir-hampir para sahabat berkelahi karena air wudu beliau. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor hadis 189. Kemudian wali anna sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana maridan. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuangkan dari air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir ketika beliau sakit. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dalam sahih keduanya. Dan juga walau kana najasan lam yajuz fi'lu dzalik. Kalau seandainya air yang seperti ini najis, sudah tentu tidaklah boleh melakukan yang demikian. Wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwari. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan istri-istri beliau, mereka berwudu di bejana air, wal atwar, sama sejenis bejana air juga. Wa yaktasiluna fil jifan, dan mereka mandi juga menggunakan bejana besar, ya, seperti baskom atau yang semisalnya. Wa mithlu hadza la yaslam min rusyasi yaqa fil ma'i minal musta'mil. Dan yang seperti ini sudah tentu tidaklah selamat dari percikan yang terjatuh, ya, pada air dari orang yang menggunakan air tersebut. Dan yang seperti ini tidaklah selamat dari percikan yang terjatuh pada air, ya, percikan air dari orang yang menggunakan air tersebut. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa kad kana junuban, beliau ketika itu sedang junub, innal mu'min la yanjus. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya mukmin tidaklah najis. Hadis riwayatkan Muslim dalam sahihnya. Wa idza kana kadzalika fa innal ma' la yafqidu tahuriyatuhu bimajradi mumasatihi lahu. Dan apabila demikian keadaannya, maka air yang seperti ini tidaklah hilang dari kesuciannya. Tidaklah hilang dari kesuciannya dengan sekedar tersentuhnya dia dengan orang yang junub tersebut. Taib, demikian. Jadi ini pertemuan yang kedua. Ya, insyaallah jalla wa ala kita lanjutkan nanti di pertemuan yang ketiga di permasalahan yang keenam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.